Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini sebagaimana yang telah kita sepakati bahwa kita akan membagi tugas kelompok untuk dapat dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang sudah dibagi tentunya ada 5 kelompok dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi kelompok masing-masing untuk dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya, di mana saya berharap semua anggota kelompoknya bisa bekerja, berpartisipasi dan aktif, ya, tidak ada yang hanya sekedar numpang nama doang di dalam kelompoknya. Nah, karena kita sudah membagi 5 kelompok, maka singkat saja saya akan membagi tugasnya per kelompok dan apa yang harus dikerjakan. Tentunya saya berharap ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa menghasilkan makalah yang bagus, yang baik, dan dengan nilai yang baik tentunya. Dan semua anggotanya juga mendapatkan nilai yang baik, bukan hanya beberapa orang saja tentunya di dalam kelompoknya. Baik, kelompok sudah kita bagi menjadi 5 kelompok. Untuk itu maka mulai dari minggu ini sampai minggu selanjutnya itu kepada kelompok masing-masing untuk dapat mengerjakan tugasnya, membuat makalah dengan sebaik-baiknya, disiapkan secepat mungkin dengan hasil yang kualitas yang bagus, sehingga nanti bisa dikumpulkan di antara 5 kelompok ini dan saling berbagi dengan kelompok yang lainnya, dan nanti mungkin kita akan bahas atau kita diskusikan apa yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok, supaya masing-masing dapat melakukan analisis, ya, terhadap apa yang dikerjakan oleh kelompok lain. Baik, karena ini ada 5 kelompok, maka sesuai dengan topik-topik perkuliahan dan juga sesuai dengan tema-tema yang saat ini update, ya, yaitu saya membagi 5 kelompok ini untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan 4 konsensus dasar kebangsaan kita, ditambah plus 1 kelompok yang membahas tentang wawasan kebangsaan. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan membahas tentang konsensus dasar, ya, berbangsa dan bernegara kita, yang dulu disebut dengan 4 pilar, sekarang disebut dengan 4 konsensus dasar, yang mana konsensus dasar ini ada 14 nilai-nilai kebangsaannya. Nah, untuk kelompok yang satu lagi, saya beri tugas untuk mengerjakan makalah tentang wawasan kebangsaan. Baik, kita masuk kepada kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang pertama yaitu membahas salah satu dari 4 konsensus dasar. Ya, jadi saya sampaikan dulu ada 4 konsensus dasar kebangsaan kita. Yang pertama yaitu Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kelompok 1 akan membahas konsensus dasar yang berhubungan dengan konsensus dasar yang pertama, yaitu Pancasila. Kelompok 2 membahas sesuai dengan konsensus dasar yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelompok 3 mengerjakan konsensus dasar yang ketiga, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kelompok 4 mengerjakan konsensus dasar yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sementara kelompok yang 5 saya beri tugas untuk membahas makalah tentang wawasan kebangsaan.
Baik, kita masuk kepada teknis ya. Eh, apa yang harus dikerjakan ya. Kelompok satu membahas salah satu dari konsep dasar yaitu Pancasila. Jadi tolong dijelaskan ya apa itu konsensus dasar secara umum. Yang kedua, apa itu konsensus dasar Pancasila itu apa maksudnya? Pancasila ya, jadi apa itu konsensus dasar kebangsaan secara keseluruhan? Yang kedua, apa itu konsensus dasar Pancasila? Yang ketiga, mengapa Pancasila dijadikan sebagai salah satu konsensus dasar? Yang keempat, bagaimana aplikasi penerapan Pancasila sebagai konsensus dasar di Indonesia. Nah, itulah tugas kelompok satu ya. Sekali lagi, tugas kelompok satu yaitu membahas salah satu konsensus dasar yaitu Pancasila. Nah, ada yang perlu saya tekankan lagi untuk kelompok satu, yaitu ada nilai-nilai kebangsaan di dalam konsensus dasar Pancasila ini yang tidak boleh ditinggalkan. Yaitu ada 5 nilai-nilai. Yang pertama, religius. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keselarasan. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, keadilan. Ya, ada nilai-nilai kebangsaan di dalam konsensus dasar Pancasila ini. Yang pertama religius, yang kedua kekeluargaan, ketiga keselarasan, yang keempat kerakyatan, dan lima keadilan. Nah, inilah tugas kelompok satu. Tugas kelompok dua membahas tentang salah satu konsensus dasar, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang akan dibahas dalam makalah ini sama, yaitu yang pertama, apa itu konsensus dasar? Apa itu konsensus dasar Undang-Undang Dasar 45 ya? Apa itu Undang-Undang Dasar 45 yang dijadikan konsensus dasar? Kemudian yang ketiga, mengapa Undang-Undang Dasar 45 dijadikan konsensus dasar? Ya, yang keempat bagaimana aplikasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai konsensus dasar di Indonesia. Nah, itu ya kelompok 2. Dan nilai-nilai kebangsaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ya sebagai konsensus dasar. Yang pertama adalah demokrasi, yang kedua kesamaan derajat, yang ketiga ketaatan hukum. Jadi ini harus diperhatikan ya dalam pembahasannya ya. Yang membahas Undang-Undang Dasar 45, yang pertama nilai kebangsaannya adalah demokrasi, yang kedua kesamaan derajat, yang ketiga ketaatan hukum. Selanjutnya kelompok 3 yang membahas salah satu konsensus dasar yaitu tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya sama, yaitu apa itu konsensus dasar? Yang kedua, apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus dasar? Yang ketiga, kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai konsensus dasar? Yang keempat, bagaimana aplikasi atau penerapan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus dasar di Indonesia. Nah, selanjutnya kepada kelompok 4 ya, membahas salah satu dari konsensus dasar yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, pertanyaannya sama, apa itu konsensus dasar? Yang kedua, apa itu Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar? Ya, yang ketiga, mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai konsensus dasar? Yang keempat, bagaimana aplikasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar di Indonesia. Itu kelompok 4. Yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai kebangsaan ya yang ada di dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu 1. Nilai toleransi, 2. Nilai keadilan, 3. Nilai gotong royong. Ya, jadi yang pertama nilai toleransi, yang kedua keadilan, ketiga gotong royong. Maaf, Anda lupa tadi saya di kelompok 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai kebangsaannya adalah yang pertama kesatuan wilayah, yang kedua persatuan bangsa, yang ketiga kemandirian. Sekali lagi untuk kelompok 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai kebangsaannya ada 3. 1. Kesatuan wilayah, 2. Persatuan bangsa, 3. Kemandirian.
Sementara di kelompok 4 Bhinneka Tunggal Ika ada 3 nilai-nilai kebangsaan, yaitu 1 toleransi, 2 keadilan, dan 3 gotong royong. Selanjutnya untuk kelompok 5 khusus membahas, saya tugaskan ini membuat makalah tentang wawasan kebangsaan. Ya, tentu dalam tugas ini saya minta membahas tentang pengertian, ya, apakah itu menurut ahli, apa makna wawasan kebangsaan itu sendiri, apa nilai dasar dari wawasan kebangsaan, apa fungsi dan tujuan daripada wawasan kebangsaan. Baik, demikian mudah-mudahan bisa dipahami untuk dikerjakan secepatnya kelompoknya. Sekali lagi saya berharap semua yang ada di dalam kelompok bisa berpartisipasi aktif dalam menjadikan makalah kelompoknya yang terbaik, ya, baik di kelasnya maupun antar kelas, ya. Kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan ada sampai tidak masuk di dalam kelompok namanya atau tidak aktif di dalam kelompoknya. Jadi silakan nanti disebutkan saja siapa-siapa yang tidak aktif, ya, oleh ketua kelompoknya. Silakan diberitahukan, ya, siapa yang tidak aktif atau tidak mengerjakan, atau diberitahukan apa saja yang dikerjakan oleh masing-masing kelompoknya. Sebutkan aja di situ biar jelas, ya, mana yang aktif, mana yang tidak. Saya rasa itu saja. Mungkin waktunya 1 minggu 2 minggu ini silahkan dikerjakan, ya, karena kedepannya kita akan membahas ini sebagai topik kita. Hasil dari makalah yang dibuat ini nanti akan kita share, ya, dikumpulkan ke saya dulu, nanti akan kita share, dan bagaimana nanti pelaksanaannya kita ikuti arahan berikutnya. Nah, jangan lupa untuk menuliskan nama, NIM, kelas, dan kelompoknya di kolom komen berikut. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.